Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Kak Syafira Alfarizi selaku CEO dan founder Duta Inspirasi Indonesia. Halo Kak Syafira, Assalamualaikum. Gimana nih Kak Syafira kabarnya hari ini Kak? Halo, Afni dan teman-teman semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik dan senang banget bisa ketemu anak-anak Duta Inspirasi Indonesia lagi. Halo semua. Baik Kak Syafira, semoga Kak Syafira sehat selalu ya Kak. Kak Syafira sepertinya juga lagi dalam perjalanan nih teman-teman, tapi Kak Syafira menyempatkan untuk hadir pada malam hari ini. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari CEO dan founder Duta Inspirasi Indonesia, Kak Syafira Alfarizi. Dipersilahkan Kak Syafira Alfarizi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama puji dan syukur kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul lagi di berbagai acara Duta Inspirasi Indonesia yang positif, baik itu online maupun offline, yang sudah terlaksana dengan baik. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dimudahkan langkah kakinya dalam menjalankan kegiatan-kegiatan positif di ranah kepemudaan. Pertama-tama yang terhormat Kak Pilih Mambrasar. Halo Kak Pilih, selaku staf khusus Halo, Presiden Republik Indonesia di bidang pendidikan yang kita sering bertemu ya Kak di panggung-panggung siap. online Iya, selama selama ini dan senang banget ngelihat kiprah Kak Billy yang senantiasa konsisten menginspirasi anak-anak muda dengan kegiatan-kegiatannya. I respect you so much dan semoga nanti teman-teman bisa belajar banyak dari ilmu-ilmu yang diberikan oleh Kak Billy. Salam persaudaraan Kakak, semoga kita bisa ketemu lagi secara offline. terima kasih. Siap. Oke, nah salam hormat juga untuk pengurus pusat Duta Inspirasi Indonesia, tak lain dan tak bukan adikku Lala, Rian, dan Dani yang sudah membersamai Duta Inspirasi Indonesia hingga batch sekarang dengan penuh keikhlasan yang mengorbankan waktunya setiap hari untuk koordinasi dengan para fasilitator dan lain sebagainya. Dan adik-adikku juga di pengurus badan pengurus harian, yaitu ada fasilitator, eh, kakak-kakak fasilitator, project director, vice project director, dan semuanya yang sudah membimbing adik-adik batch sekarang hingga melesat maju dengan penuh kreativitas, inovasi, dan lain sebagainya. Dan semua pengurus Duta Inspirasi Indonesia yang hadir pada saat hari ini dan teman-teman dari Duta Inspirasi Indonesia terpilih. Malam hari ini singkat aja dari aku, nggak terasa teman-teman kita sudah hampir di penghujung masa pergantian kepengurusan. Ada yang tahu ini coaching keberapa? Boleh ketik di kolom chat. Anyway, ramai banget ya kalau chatnya dari tadi. Masya Allah, emang semangatnya anak-anak duta nggak pernah putus dari batch 1 sampai batch sekarang. Setiap coaching apapun selalu rame, penuh emoticon, penuh reaction, dan lain-lain. Oke, sekarang udah coaching ke-15. Aku mau tanya dulu. Dari awal teman-teman ikut duta, mulai dari coaching 1, 2, dan sekarang hingga 15, kalian apa yang dirasakan? Ini udah di ujung masa graduation. How do you feel, teman-teman? Sedihkah? Di kolom chat aja ya, nggak usah on microphone. Sedih, terharu. Kalau rata-rata tuh pada bilangnya nggak mau demis, nggak mau lengser. Kayak bisa nggak sih Kak diperpanjang sampai setahun gitu. Nah kalau teman-temannya sekarang nih apa yang dirasakan? Oke, bangga banget Kak, senang tapi sedih, udah mau berpisah, bangga banget. Sedih Kak, bangga dan terharu dan lain-lain. Kalau kata dari Duta Inspirasi Kalimantan Tengah, kalau kata Faris, gelas kosongku sudah terisi, Kak. Oke, senang banget bacanya. Dan Alhamdulillah semoga teman-teman Duta Inspirasi juga mengambil banyak pelajaran dari coaching pertama hingga coaching sekarang. Ilmu-ilmunya nggak cuman didapetin, tetapi juga bisa diimplementasikan. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diamalkan ya kan ya teman-teman. Jadi aku berharap ilmu-ilmu dari coaching pertama nggak putus sampai kalian, tetapi kalian bisa jadi justru penyambung tangan atau penyambung lidah untuk teman-teman lain dapat ilmu juga lewat kalian. Dan sekarang di coaching 15 ini teman-teman bakalan dapat banyak sekali ilmu positif dari Kak Billy Mambrasar
yang termasuk orang penting di lingkungan RI1 dan gak semua orang bisa mendapatkan materi Kak Billy secara gratis dan cuma-cuma. So, aku sangat berharap setelah ini teman-teman benar-benar catat banyak poin penting dan implementasikan di kalau kalian punya yayasan, kalau kalian punya komunitas, kalau kalian punya organisasi, salurkan ilmu tersebut teman-teman. Jadi yang pintar atau yang bisa terisi nggak cuma kalian, tetapi juga teman-teman di sekeliling kalian. Terus last but not least, aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Duta Inspirasi Indonesia dan kakak-kakak fasilitator yang menunjukkan semangat plus dedikasi all out total dari awal terpilih sebagai duta hingga detik ini. Nggak nyangka sekarang kalian bisa ada di penghujung untuk menyambut adik-adik yang baru di Duta Inspirasi Generasi selanjutnya. Semoga kalian bisa menjadi contoh dan teladan bagi mereka nantinya dan Duta Inspirasi yang terkenal dengan kekeluargaan, dengan inovasi, dengan kreativitas itu bisa makin bertambah dan berkembang karena adanya kontribusi positif dari angkatan kalian. Itu aja dari aku. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan bosan dan jangan lelah jadi orang baik. Jangan pernah bosan dan lelah jadi anak-anak produktif. Jangan pernah bosan dan lelah jadi orang-orang yang selalu mau membantu orang-orang di sekitar kalian. Kalau kata Hoiril Tanjung kan, semua orang punya jatah gagal ya. Dan habiskan jatah gagalmu di masa muda. And because there's no elevator to reach success, we must use the stairs. Jadi jadikanlah semua langkah di hidup kalian, mau itu pahit, susah, rintangan, tantangan, itu kalian jadikan batu loncatan untuk menjadi a better you di kemudian hari. Itu aja dari aku. Semangat selalu semuanya. Terima kasih yang sudah komen banyak sekali di kolom chat. Maaf nggak bisa balas satu-satu. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Itu aja dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Syafira Alfarizi selaku CEO dan founder Duta Inspirasi Indonesia. Baiklah, sebelum kita masuk, mungkin angkat terlebih dahulu. Kita akan mengambil dokumentasi pertama. Boleh teman-teman untuk resen terlebih dahulu, kita dokumentasi bersama Kak Syafira Alfarizi dan juga bersama pemateri kita yang sangat luar biasa, Kakak Billy Mambrasar pada malam hari ini. Mari kita lakukan terlebih dahulu untuk dokumentasinya. Kepada teman-teman yang bertugas, dipersilahkan. Oke, aku izin ambil alih sesi dokumentasi ya teman-teman ya. Buat teman-teman slide pertama bisa gaya menginspirasinya dulu nih teman-teman. 1, 2, 3. Oke, teman-teman slide pertama boleh gaya bebasnya guys. 1, 2, 3. Oke, teman-teman slide kedua bisa gaya menginspirasinya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, gaya bebasnya guys. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir 1 untuk gaya yang pertama gaya menginspirasi. 1, 2, 3. Oke, gaya kedua gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Maca Afni. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertugas dan Hafni sampaikan juga terima kasih kepada Kak Syafira Alfarizi selaku CEO dan founder The Inspirasi Indonesia sudah menyempatkan waktunya dan juga menyambut pemateri kita pada malam hari ini. Kak Billy Mambrasar. Dan baik teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama lagi, berhubung pemateri kita pada malam hari ini sudah berhadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa terlebih dahulu Kakak Billy Mambrasar. Selamat malam Kakak Billy. Selamat malam. Siap, selamat malam Kakak Billy. Terima kasih Kakak Billy sudah berhadir di coaching ke-15 kita pada malam hari ini. Dan juga teman-teman, sebelum kita masuk, saya akan membacakan terlebih dahulu CV pemateri kita pada malam hari ini, Kak Billy Mambrasar. Kepada teman-teman boleh ditampilkan terlebih dahulu untuk CV-nya.
Baik, pemateri kita pada malam hari ini ada Kakak Billy Mambrasar, di mana Kakak Billy Mambrasar menempuh riwayat pendidikan S1-nya pertama di Institut Teknologi Bandung, jurusan Sarjana Teknik Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, dan dilanjutkan lagi S1-nya Bachelor of Science di University of London. Dan dilanjutkan lewat pendidikan S2-nya, S2 Master of Business Administration di Australian National University, dan dilanjutkan lagi S2-nya Master Degree di Universitas of Harvard, dan dilanjutkan riwayat pendidikannya di S3 di University of Pennsylvania Doctoral Program, dan Kakak Billy Mambrasar juga memiliki karir yang dimana menjadi staf khusus Presiden Republik Indonesia bidang inovasi pendidikan dan daerah terluar. Dan Kakak Billy juga merupakan Duta Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. Menyukseskan konstitusi dan penasehat berkelanjutan. Mari teman-teman kita saksikan berikut ini video dari Kakak Billy Mambrasar. Saya banggakan, tapi yang sering ketemu saya adalah Mas Billy Mambrasar, karena dia adalah staf khusus saya. Terus kemudian dapat beasiswa lagi di Oxford, kemudian pindah lagi sekarang di S2-nya di Harvard. Ini kakak Billy sedang menempuh pendidikan doktoral di kampus tempat Elon Musk dan Warren Buffett berkuliah di University of Pennsylvania. Sebelum menjadi staf khusus presiden, Billy Mambrasar ditunjuk menjadi Duta Pembangunan Berkelanjutan Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2024. Billy Mambrasar memecahkan rekor menjadi putra Papua pertama yang taklukkan Harvard University dan dinobatkan oleh pemerintah Australia sebagai salah satu lulusan paling berpengaruh di Indonesia. Billy pun terpilih menjadi salah satu pemuda yang terlibat dalam program Young Southeast Asian Leaders Initiative dan bertemu Barack Obama, Presiden Amerika Serikat kala itu. Billy Mambrasar sering mendampingi dan memberi masukan kepada Presiden Joko Widodo, terutama dalam bidang pendidikan, inovasi, dan sumber daya manusia. Selama menjabat sebagai staf khusus Presiden, kakak Billy sering turun mendampingi Presiden ke berbagai provinsi di Indonesia. Beberapa program yang diusulkan Billy Mambrasar kepada Presiden telah sukses dilaksanakan menjadi program nasional, seperti program petani milenial, Papua Youth Creative Hub, manajemen talenta nasional, aplikasi pendamping desa, aplikasi pengolahan sampah, dan pembangunan pusat belajar non-formal di daerah terpencil. Kakak Billy telah turun sendiri menemui masyarakat di 30 provinsi, ratusan kota dan kabupaten, dan menyerap aspirasi mereka untuk disampaikan kepada Presiden.
Billy Mambrasar telah juga menulis 30 rekomendasi kebijakan kepada Presiden yang telah menjadi program nasional dan kebijakan nasional, seperti masukan untuk kebijakan undang-undang, perpres, inpres, dan program nasional seperti Papua Youth Creative Hub dan inkubasi bisnis dan teknologi. Ia telah memberi dampak seperti menjangkau 20.000 anak muda dalam program petani milenial dan menginkubasi 4.723 UMKM di Indonesia Timur. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini, Amanat ini akan selalu diemban sebaik-baiknya untuk Indonesia Jaya. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Oke, itu dia tadi teman-teman, luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, langsung saja teman-teman kita mulai pemaparan materi coaching kita pada malam hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Kakak Billy Mambrasar. Dipersilahkan waktu dan layar kepada Kakak Billy Mambrasar. Oke, malam ini seperti terms of reference yang diberikan kepada saya, dan juga saya merasa senang bisa menjadi bagian dari perjalanan Duta Inspirasi. Ya, saya akan membawakan topik dengan judul Beasiswa Dalam dan Luar Negeri Menjadi Pemuda Siap Berdaya dan Penuh Sinergi. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang ingin juga menempuh perjalanan panjang meraih mimpi dan cita-citanya ke depan. Kita ke slide berikutnya. Oke, kalau tentang saya sendiri, seperti yang bisa teman-teman lihat di paparan slide sini, saya itu berasal dari keluarga yang sangat underprivileged ya. Jadi keluarga yang nggak mampu. Bapak saya sendiri adalah seorang guru honor, ya, sampai hari ini juga masih mengajar sebagai guru, dan bukan PNS, masih guru honor. Dan memang dalam perjalanan hidupnya beliau pengabdian, mengajar dan mendidik sumber daya manusia Indonesia agar bisa, khususnya dari Papua ya, agar bisa bersaing di kancah nasional dan internasional. Nah, saya sendiri berasal dari dua budaya yang berbeda. Jadi bapak saya adalah asli Papua, sementara ibu saya adalah asli Jawa Timur. Jadi sudah terpapar dengan keberagaman yang ada dari kecil di dalam keluarga saya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena memang kita berasal dari ekonomi yang lemah, maka saya harus membantu kedua orang tua saya untuk dapat berjualan kue di pasar ataupun di warung-warung dititipkan untuk bisa memenuhi kebutuhan makan harian gitu. Nah, berjualan kue itu saya lakukan harus sambil membagi waktu dengan belajar dan mengejar prestasi, karena memang nasihat dari kedua orang tua saya adalah bahwa terbatasnya ekonomi kita membuat kalau saya ingin sekolah setinggi-tingginya, pertama adalah saya harus sekolah setinggi-tingginya karena sekolah setinggi-tingginya dan pendidikan itu menjadi jawaban untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga. Harapannya nanti saya bisa memperoleh pekerjaan yang baik dan setelah itu dapat membantu ekonomi keluarga. Dan yang kedua, nilai akademis saya harus bagus agar saya boleh memperoleh beasiswa karena orang tua sendiri sudah tidak mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan utama sehari-hari dalam hal makan, apalagi dalam hal sekolah juga sudah sangat terbatas. Jadi memang mereka mengatakan bahwa kalau saya ingin sekolah setinggi-tingginya jawabannya adalah beasiswa karena tidak ada lagi kemungkinan lain untuk bisa sekolah setinggi-tingginya unless saya dapat beasiswa. Nah, teman-teman bisa melihat itu foto kampung saya ya, dan rumah saya itu sebagai informasi sangat tradisional sampai saya SMP, dan juga tidak ada listrik yang mengaliri rumah kami, sehingga sehari-harinya saya belajar menggunakan lampu minyak
ya, dan saya mengejar sebelum maghrib agar bisa mengerjakan pekerjaan rumah PR agar tidak berkebut-kebutan dengan kegelapan karena menggunakan lampu minyak sendiri tidak cukup untuk menerangi buku yang saya baca atau PR yang saya kerjakan. Nah, sebelum maghrib saya juga harus berjualan kue, ya, membantu orang tua. Saya juga membawa kue ke sekolah untuk dijual, dan setelah pulang sekolah saya kemudian menjajakan, sorry, oke, saya kemudian menjajakan kue tersebut dari warung ke warung dan di pasar, ya, sebelum kemudian bisa mengerjakan pekerjaan rumah saya gitu. Nah, malamnya saya belajar, itu memang sudah wajib dari orang tua, itu harus di dalam rumah untuk belajar hingga pukul 9 malam dan tidur. Nanti subuh saya kemudian bekerja membantu ibu saya untuk mempersiapkan kue dan dagangan dia untuk dijajakan besok, dan itulah rutinitas saya setiap hari gitu. Saya nggak punya privilege banyak waktu untuk bisa belajar sebanyak-banyaknya seperti teman-teman yang lain. Dalam keterbatasan saya belajar, saya berusaha untuk meraih academic excellence yang tinggi. Kita ke slide berikutnya. Nah, kontemplasi saya adalah untuk sekolah setinggi-tingginya itu dimulai dari keinginan saya untuk bercita-cita masuk ke ITB itu sudah semenjak SMP. Walaupun memang banyak yang menertawakan, tetapi keinginan saya untuk menjadi insinyur agar saya bisa berkontribusi untuk memperbaiki kondisi infrastruktur bangsa, dan juga menurut hemat saya insinyur itu sebuah pekerjaan yang dapat memberikan kompensasi finansial yang cukup tinggi. Itu yang menjadi pertimbangan kenapa saya memilih insinyur sebagai pekerjaan dan ITB menjadi kampus tujuan saya. Tidak banyak yang menertawakan kayak kita ini dari kampung, nggak ada listrik, ya terbatas semuanya. Tapi cita-cita kamu untuk masuk ke ITB itu sangat-sangatlah tidak mungkin, mengingat um, uh, yang di Jawa saja belum tentu bisa masuk ke sana. Nah, tapi memang saya diajarkan oleh orang tua saya, dan saya memiliki mental baja dari kecil bahwa karena saya berjualan kue, kalau kue belum habis terjual, maka saya juga tidak akan menyerah sebelum kue habis terjual. Nah, sehingga mental yang kuat itu membuat orang mau menertawakan atau menganggap remeh atau mendiskreditkan itu tidak akan berpengaruh kepada semangat saya untuk menempuh apa yang ingin saya raih. Oleh sebab itu saya bekerja sangat keras, dan akhirnya saya lulus SMP itu di kampung saya bisa mendaftarkan diri ke SMA unggulan yang tujuannya itu gratis. Selain memang dia unggulan dari sisi akademis, hanya nilai-nilai yang tertinggi saja yang boleh masuk ke SMA tersebut, akan tetapi juga SMA-nya gratis. Itu tujuan utamanya, karena orang tua saya juga nggak punya kemampuan untuk membiayai kebutuhan pendidikan saya di SMA. Nah, jadi dengan perjuangan yang cukup panjang mengikuti seleksi masuk SMA unggulan, dan perjuangan ayah saya yang mencoba untuk mencari informasi, membantu untuk mengisi formulir pendaftaran, sampai akhirnya saya diterima masuk di SMA. Nah, SMA-nya itu di ibu kota provinsi, yang jaraknya adalah menaikin kapal menyeberang antar pulau, menyeberangi lautan yang jaraknya itu 1 malam ya, untuk sampai di ibu kota provinsi. Jadi masuk SMA saya meninggalkan kampung saya dengan cita-cita di dalam otak saya bahwa saya ingin lulus SMA dan saya ingin melanjutkan pendidikan ke Institut Teknologi Bandung. Dengan semua cibiran, bahkan dari keluarga sendiri juga ada yang mencibir, ada yang menganggap remeh karena memang saya dari ekonomi yang lemah gitu kan. Jadi mereka bilang mimpinya terlalu ketinggian gitu. Nah, akhirnya sampai di SMA, saya menyelesaikan pendidikan saya 3 tahun tanpa pernah pulang ke kampung, dan akhirnya saya mencoba mendaftarkan diri daftar ke ITB, dan akhirnya saya keterima masuk ke ITB, dan di sana terbatas sekali ya, maksudnya waktu saya lulus itu karena terbatas finansial, orang tua saya tuh kebingungan ini uang dari mana untuk menerbangkan anak ini ke Bandung. Nah, alhasil orang tua saya tuh dari kampung ke kota, ke Jayapura, untuk meminta-minta uang dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor, dan meminta sumbangan orang-orang baik yang mau membantu anaknya agar bisa berangkat ke Bandung. Dan akhirnya banyak orang baik yang membantu, banyak orang baik yang memberikan sumbangan. Saya memperoleh uang kurang lebih 5 juta rupiah untuk bisa sampai ke Bandung. Dan ketika saya mau melanjutkan kuliah saya kan tentunya harus ada kebutuhan makan, kebutuhan tempat tinggal. Nah, itu semuanya akhirnya saya cari sendiri. Dan karena saya terlatih dari kecil untuk bisa berjualan kue, mencari uang sendiri sebelum saya memperoleh beasiswa, akhirnya itu saya menempuh berbagai pekerjaan untuk dapat mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saya. Dan akhirnya
Saya menyelesaikan 4 tahun kuliah di ITB dengan perjuangan yang penuh dengan tetesan air mata dan keringat ya, dan keterbatasan yang ada gitu. Dan akhirnya orang tua saya benar bahwa ketika saya menyelesaikan pendidikan S1 saya di ITB, saya kerja di perusahaan minyak waktu itu menjadi insinyur, saya bisa membalikkan kondisi ekonomi orang tua saya. Nah, saya bisa bekerja di sebuah perusahaan minyak dengan gaji yang gede, dan uang sebagian besar saya memang kirimkan untuk orang tua saya. Nah, setelah saya beberapa tahun kuliah, saya bertanya-tanya, siapa saya ini dan apa yang mau saya lakukan untuk orang lain gitu. Kita ke slide berikutnya. Next slide. Perjalanan mencari jati diri saya rasa akan terjadi juga dalam diri teman-teman yang saat ini teman-teman mengikuti Duta Inspirasi. Ya, program Duta Inspirasi ini program yang sangat baik karena dia memberikan platform buat teman-teman untuk belajar, berhenti sejenak, belajar mengosongkan gelas teman-teman, dan ketika proses mengkosongkan. Jadi kan Duta Inspirasi ini kan memberikan kayak sesi seperti yang saya isi ini kan ilmu, knowledge, mentoring, coaching. Nah, teman-teman itu untuk bisa diisi dengan ilmu baru, teman-teman harus mengkosongkan diri teman-teman seperti gelas kosong sehingga dapat diisi oleh air atau oleh teh. Ada perumpamaan 2 gelas. Yang satu gelas kosong, yang satu gelas isi. Hanya gelas yang kosong ini yang akan bisa diisi lagi oleh minuman atau oleh air putih. Gelas yang sudah terisi akan tumpah-tumpah dan menjadi tidak berguna gitu. Jadi, sebelum teman-teman bisa belajar dan menyerap semua ilmu yang diberikan melalui mentoring Duta Inspirasi, tentunya teman-teman harus mengosongkan gelas atau mengosongkan diri teman-teman. Proses mengosongkan diri itu oleh para ilmuwan atau para psikolog sosial itu disebut dengan debiasing. Debias. Proses debias adalah teman-teman keluar dari diri teman-teman sejenak untuk melihat diri teman-teman dari jauh. Atau gampangnya, teman-teman boleh coba besok pagi, bangun pagi, ketika otak masih kosong dan masih segar, teman-teman melihat diri teman-teman ke kaca dan bertanya-tanya, siapa Anda? Siapa kamu? Seperti lagu soundtracknya Mulan, ya, Reflection. Reflection itu bercerita, Christina Aguilera dalam liriknya itu bercerita, bertanya kepada diri di kacanya, Anda siapa? Kamu siapa? Gitu. Teman-teman beranikan diri untuk bertanya, kamu siapa? Itu proses mengosongkan gelas diri teman-teman. Nah, atau yang dilakukan oleh Julia Roberts ya dalam penokohan di film Eat, Love, and Pray, di mana dia ke Bali. Ketika dia ke Bali itu dia melihat dirinya di Amerika sana dari jauh, dari kejauhan. Siapakah dia sebenarnya? Siapakah saya sebenarnya? Itu ya, teman-teman. Nah, ini yang saya lakukan ketika saya setelah 5 tahun bekerja di perusahaan minyak sebagai seorang insinyur. Saya nggak tahu, coba di slide berikutnya apakah ada foto-foto ketika saya bekerja di perusahaan minyak. Boleh saya lihat? Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Nah, oke, kita di sini aja. Nah, di sini saya bekerja sebagai seorang insinyur di perusahaan minyak. Setelah 5 tahun saya bekerja, teman-teman, saya bertanya-tanya siapa saya dan perjalanan mencari jati diri. Dan saya diciptakan Tuhan itu untuk apa di alam semesta ini. Nah, ini yang membuat kegelisahan yang muncul bahwa saya harus melakukan sesuatu lebih. Walaupun saya telah kerja di perusahaan minyak, memperoleh penghasilan income yang cukup baik dan membahagiakan kedua orang tua, tetapi rasa-rasanya kurang lengkap kalau saya belum menjadi semanfaat-manfaatnya untuk orang lain. Nah, itu yang membuat teman-teman bisa melihat di slide foto-foto di bagian bawah, itu saya mulai mendirikan yayasan sambil bekerja sebagai insinyur, saya mendirikan yayasan Kitong Bisa Foundation yang sampai saat ini beroperasi memberikan pendidikan edukasi gratis kepada anak-anak Papua yang membutuhkan dan memberikan beasiswa kepada underprivileged. Di situ ada foto saya menggendong anak kecil, saya mengajar, saya menginspirasi, ya, saya memberikan pesan semangat, dan saya lakukan sambil bekerja sebagai insinyur. Nah, karena pencapaian-pencapaian saya melalui Kitong Bisa Foundation ini, saya memperoleh banyak sekali penghargaan. Saya diundang bertemu Presiden Barack Obama di tahun 2015. Saya kemudian juga diundang ke White House dan berbicara di gedung PBB juga. Dan penghargaan-penghargaan itu juga membuat CV saya jadi kuat untuk saya bisa mendaftarkan diri mencari beasiswa S2 ke luar negeri. Dan akhirnya saya keterima di Oxford, saya keterima di Harvard, saya keterima di Australia National University, semua dengan beasiswa dan juga dengan prestasi. Ketika saya lulus dari Australia National University, saya dinobatkan menjadi Student of the Year 2015. Nah, yang saya ingin ceritakan adalah perjalanan mencari jati diri, mengosongkan gelas itu akan membuat kita mungkin ke slide berikutnya. Nah,
ini adalah proses saya mengosongkan diri saya sendiri, melihat anak-anak di sekitar saya yang kurang mampu dan membutuhkan, dan saat yang bersamaan saya menjadi insinyur dengan gaji yang memadai, gaji yang cukup. Saya melihat ada kesenjangan dan saya melihat saya harus berkontribusi buat kehidupan mereka. Proses mengosongkan diri saya itu saya lihat secara nggak bias, secara objektif. Ketika saya melihat diri seorang Billy yang naik bisnis kelas, kerja di perusahaan minyak Inggris, ditempatkan di beberapa negara dengan fasilitas mewah, saya mengosongkan diri saya keluar dan saya melihat seorang Billy, seorang yang vulnerable, seorang anak kampung yang dibantu oleh banyak orang-orang baik memperoleh pendidikan tertinggi terbesar. Dan proses dibias dan mencari jati diri saya itu membuat saya memutuskan membuat keputusan ekstrim bahwa saya harus melakukan sesuatu bagi orang lain. Dari proses refleksi saya mengundurkan diri dari tempat perusahaan minyak tempat saya bekerja dan saya mendirikan Yayasan Kitong Bisa, dan saya berinteraksi menasihati eh, anak-anak yang saya didik. Kalau teman-teman bisa zoom, ada foto dari yang pakai baju hitam dengan bikin tanda peace, ya. Itu ketika saya mengajarkan di foto ini, saya mengajarkan beliau, itu anak ini masih berusia kurang lebih 11 tahun, ya. 11 tahun. Barusan saya 2 pekan lalu memperoleh kabar informasi bahwa beliau telah memperoleh beasiswa S2 LPDP, ya. Dari saya ajar dari umur 11 tahun, sekarang dia memperoleh beasiswa LPDP gitu. Nah, proses perjalanan mencari jati diri ini akan membawa kebahagiaan imaterial, kebahagiaan yang abadi, everlasting happiness, karena kebahagiaannya itu enggak materialistik, kebahagiaannya bertumpu kepada kita membantu orang lain, dan ketika orang lain terbantu dan mereka memperoleh kesuksesan demi kesuksesan demi kesuksesan, kebahagiaan kita juga termultiplikasi, bertambah bertambah dan bertambah, dibandingkan dengan kebahagiaan dari material. Kita beli rumah baru, mobil baru, kita akan bosen tahun depan dan pengen rumah baru, pengen mobil baru lagi gitu. Tapi kalau kebahagiaannya imaterial dari membantu orang lain, maka akan termultiplikasi dan everlasting. Nah, dan juga yang kedua, kita memperoleh banyak penghargaan, pengakuan, acknowledgement, achievement, itu semua karena penghargaan yang diberikan kepada usaha kita untuk membuat kebaikan dan membantu orang lain. Gitu. Slide berikutnya. Dan ini yang saya sampaikan bahwa saya boleh berkuliah di kampus-kampus terbaik di dunia. Ini dengan beasiswa semuanya juga tidak serta-merta tidak luput dari proses pencarian jati diri, di mana saya menemukan siapa diri saya, dan ketika saya mendaftarkan diri saya untuk berkuliah, itu saya tahu bahwa saya ingin mengejar sesuatu, yakni ingin membuat kehidupan dunia ini lebih baik lagi, gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman ketika pengen sekolah setinggi-tingginya, pengen sekolah ke luar negeri, pengen dapat beasiswa, teman-teman harus melalui proses yang tadi saya sampaikan dulu. Ya, melalui sekarang ikut Duta Inspirasi, besok mendapat pekerjaan pertama, mendapat jodoh, kemudian mencoba untuk refleksi diri, melihat diri dari jauh, kemudian men-energizing diri sendiri, lalu men-setup mimpi demi mimpi, dan teman-teman ingat bahwa perjalanan psikologi seseorang itu dalam rentang usia setiap 5 tahun, teman-teman akan mengalami life crisis, ya. Life crisis. Dan teman-teman harus siap di usia 25 tahun, quarterly life crisis pertama. Di usia 30 tahun, quarterly life crisis kedua. 35 tahun, quarterly life crisis ketiga, dan seterusnya. Quarterly life crisis itu adalah titik di mana teman-teman harus stop sejenak dan melihat diri teman-teman dari cermin dan melihat apakah saya membuat jalan yang benar atau saya membuat jalan yang salah. Bagaimana saya bisa membalikan diri saya untuk ke jalan yang benar, ke jalan yang saya inginkan, sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan amanah yang Tuhan berikan bagi saya untuk saya lakukan di dunia ini. Dan semua prestasi-prestasi yang lain kita peroleh, misalnya kayak beasiswa, sekolah di kampus impian, itu hanyalah efek samping dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Yang saya ingin saksikan, yang saya ingin berikan testimoni ke teman-teman, mungkin teman-teman lagi melihat kayak satu kompetisi yang dibuat sekarang ya secara online, di mana anak-anak berkompetisi secara akademis, ya, kognitif, lalu kemudian bertarung lalu kemudian menghafal angka-angka, melakukan kalkulasi gitu ya. Dan banyak sekali teman-teman di luar sana yang mungkin tidak berada dalam level kognitif, atau misalnya gampangnya gini, ikut Clash of Champions, nggak semua terpilih. Gimana sih nasib yang dengan yang nggak terpilih gitu kan? Dan pengalaman saya sendiri, saya berkeliling Indonesia, banyak sekali anak-anak Indonesia yang minder, jadi merasa bahwa saya nggak sepintar dia, saya nggak cerdas dia, saya nggak di sekolah internasional, bahasa Inggris saya nggak bagus seperti si A, seperti si B, seperti si C. Saya nggak sekolah, saya nggak berasal dari
anak orang kaya gitu dan seterusnya ya. Nah, ketika saya berkeliling Indonesia sebagai staf khusus Presiden Republik Indonesia bidang pendidikan dan memiliki opportunity untuk bertemu dengan banyak sekali masyarakat seluruh Indonesia, saya menemukan bahwa sebagian besar anak Indonesia itu mayoritasnya adalah mereka dari kelas menengah ke bawah dan minder. Teman-teman perlu ingat angka ini. Anak-anak muda Indonesia hanya 6%. 6% yang memiliki kesempatan sekolah S1. 6% teman-teman. 94%-nya lagi nggak pernah menginjakan kaki di bangku kuliah. Dari 94% itu, 66%-nya adalah mereka cuma sampai SMP. Ya, jadi itulah kondisi Indonesia yang bukan ditampilkan di TV-TV show. Oh, ini anak Indonesia seperti ini. Enggak. Sebagian besarnya tuh enggak punya semangat untuk meraih cita-citanya. Sebagian besar anak Indonesia itu dari kampung, seperti saya yang keluar kampungnya aja udah ketakutan. Sebagian besar anak Indonesia adalah anak perempuan yang sudah dicekoki oleh ibunya dari kecil bahwa anak perempuan harus nikah saja, nggak perlu sekolah lagi. Anak perempuan ngurus anak aja, nggak perlu sekolah setinggi-tingginya. Anak perempuan di dapur aja, nggak perlu jadi CEO, nggak perlu jadi inspirator, nggak perlu jadi penggerak. Banyak sekali itu masih real, teman-teman. Jangan teman-teman berpikir itu udah nggak ada. Itu masih ada, teman-teman, di Indonesia. Nah, ini menjadi beban buat saya saat ini di usia saya yang menuju ke quarterly life crisis kedua ya. Saya udah ngelewatin usia 25 tahun kayak teman-teman ya. Tapi saya belum 40 juga. Jadi saya masih di quarterly life crisis kedua. Itu di quarterly life crisis kedua itu saya bilang ini banyak sekali masalah yang dihadapi. Makanya ketika banyak yang curhat ke saya, Kak, yang 6% yang punya S1 tadi ya teman-teman, nggak semua juga mampu menyelesaikan kuliahnya teman-teman, karena paling utama masalah finansial. Ada yang sampai naik Gojeknya pagi sampai sore, malamnya kuliah malam. Bayangkan perjuangannya dia, dan akhirnya saya dengan kemampuan seadanya saya membantu bayarin SPP-nya dia. Nggak banyak yang bisa saya bantu. Ketika saya membuka program beasiswa Billy Mambrasar, 3.400 pendaftar. Ini ada Areza yang menjadi program manajer juga hadir di audiens saat ini mendampingin saya. 3.400 pendaftar dan kami hanya mampu membiayai 60 orang gitu loh. Teman-teman bayangin, 3.400 anak Indonesia desperately needs money untuk bisa menyelesaikan S1-nya. Dan saya dalam hati, Tuhan, saya cuma bisa bantu 60 orang gitu. Nah, ini yang menjadi quarterly life crisis kedua. Saya stop, saya mengosongkan diri saya, dan apa nih yang harus saya lakukan berikutnya untuk bisa membantu bangsa Indonesia, membantu anak-anak Indonesia gitu. Dan apa ya, dan perjalanan ini panjang. Sehingga ketika saya kemudian merefleksikan diri, kuliah di kampus-kampus ternama dengan beasiswa itu hanyalah bagian dari perjalanan panjang dan menjadi beban tambahan. Beban tambahan buat saya dari beasiswa yang sudah saya terima ini untuk bagaimana saya bisa membantu 94% anak Indonesia yang belum bisa mengakses pendidikan, yang belum punya privilege pendidikan, untuk akses pendidikan. Nah, sudah jam 8.25, saya ingin membatasi waktu paparan saya, tapi saya sampai di slides ini saja ya. Saya cukupkan di sini dan marilah kita berkontemplasi, berfilosofi, bertanya, saling tanya menjawab. Kalau untuk teknis, Kak, gimana sih saya daftar cara beasiswa? Kak, gimana sih saya mengisi formulir pendaftaran? Kak, gimana sih saya buat CV yang baik? Teknis itu bisa nanti kita bikin sesi sendiri, teman-teman bisa DM saya, atau teman-teman mau bertanya detail bisa langsung DM, dan saya juga bisa membantu teman-teman. Untuk malam ini saya buka open-ended question, saya kembalikan ke moderator untuk kita menjadi gelas kosong. Kita refleksi diri bersama, saya ini siapa gitu. Begitu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Billy atas pemaparan materinya yang sangat-sangat luar biasa ya, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Dan seperti yang tadi Kakak Billy sampaikan ya, kita lebih merefleksikan diri kita dan juga kita lebih sharing-sharing interaktif. Wah, nampaknya sudah banyak sekali ya Kak Billy. Ini teman-teman yang mau bertanya nih kepada Kak Billy. Oke, mungkin teman-teman boleh turunkan raise hand terlebih dahulu. Masih bakal hitung nih dari 1 sampai 3 terlebih dahulu ya. Nanti mungkin boleh nanti Kakak Billy pilih mungkin ya dari Kakak Billy yang memilih nih 2 atau 3 penanya ini Kak. Oke, mungkin boleh ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, luar biasa sekali Kak Billy udah banyak yang ingin bertanya ini Kak Billy. Mungkin Afni persilahkan kepada Kak Billy untuk memilih penanya. Dipersilahkan Kak Billy. Aduh gimana ya? Oke. Aduh, aku bingung, Mace.
Mungkin Mace yang pilih sudah. Oke, baik Kakak Billy ya. Mungkin di sini karena waktu juga ya Kak Billy ya. Iya. Mungkin di sini kita Mungkin bakal Mace pilih. bisa ini, kakak Mace bisa milih 5 orang, nanti mereka langsung bertanya saja 5-5-nya, langsung saya jawab langsung sekaligus gitu. Oke, baik. Bener banget ya teman-teman nih, Kak Billy buka untuk 5 penanya nih, banyak banget ya. Oke, jadi Afni izin pilih ya Kak Billy. Mungkin yang Siap. pertama nanti dari Kak Angelina Hanu terlebih dahulu. Habis Kak Angelina Hanu, kita lanjutkan ke Kak Mutawakil. Dari Kak Mutawakil kita lanjutkan ke Kak Derek. Nah, dari Kak Derek kita lanjutkan ke Ujang Deano dan selanjutnya kita akan lanjut ke tadi sudah berapa teman-teman? Sudah 4 ya. Oke, sisa 1 lagi nih. Kita lanjut terakhir nanti akan ditutup oleh Kak Ananda. Oke, sudah ingat ya teman-teman urutannya? Mungkin dipersilahkan dari Kak Angelina Hanu terlebih dahulu. Mace, terima kasih banyak untuk kesempatan yang luar biasa. Soalnya selama coaching baru kali ini Angel punya kesempatan untuk bertanya. Terima kasih banyak. Apalagi kesempatan bertanyanya langsung ke Kak Billy yang tentunya sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat menginspirasi. Selama ini sangat-sangat mengikuti perjalanan Kak Billy ketika dapat beasiswa lagi S3, sangat-sangat ikut senang juga. Oke, Angel langsung saja, Kak Billy. Saya juga kebetulan berasal dari daerah 3T, yaitu dari NTT, dan juga berasal dari anak kampung banget nih, Kak Billy. Makanya lahir dan besar di kampung, dan juga sedang mencoba peruntungan meskipun cuma sampai di kota provinsi NTT, tapi saat ini Angel sudah bersyukur. Oke, Kak. Untuk pertanyaan saya, bagaimana sih cara kakak menekan rasa insecure dan rendah diri kakak ketika bersaing di kota besar, bersaing dengan teman-teman yang tentunya dari latar belakang yang luar biasa, dengan pengalaman yang luar biasa. Kemudian juga bagaimana cara kakak mengatasi berkaitan dengan bahasa Inggris nih, Kak. Sekian sih dari saya. Terima kasih. Oke, Oke. izin Kak Billy mungkin langsung dijawab atau kita Oh, tampung dulu pertanyaannya Kak Billy? langsung iya, langsung ditampung. Saya udah nyatat di dalam ini. Oke, Ya. siap Kak Billy. Baik, kita lanjutkan ya Kak, izin. Kita lanjutkan ke penanya selanjutnya. Tadi ke Kak siapa? Selanjutnya tadi Kak Mutawakil ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maci Afni dan juga terima kasih kepada Kak Billy bisa memberikan waktu kepada saya, dan ini pertama kali saya bisa memberikan pertanyaan dalam coaching ini. Terima kasih banyak. Yang mau saya tanyakan Kak Billy terkait beasiswa, bagaimana Kak Billy bisa menjadikan beasiswa itu sebagai satu batu loncatan untuk kita bisa lebih berpengaruh dan juga lebih berdampak kepada orang lain. Dan saya rasa beasiswa ini bagaimana caranya ketika mendapatkan beasiswa ini bisa sangat berdampak sekali untuk orang lain, dan bagaimana pola pikir kakak nih sebagai salah satu dari staf sus kepresidenan, dan bagaimana kakak bisa menanamkan leader gitu Kak, CAO gitu Kak. Soalnya saya sendiri tuh belum bisa ya Kak, dalam artian mempunyai keinginan, mempunyai beberapa step untuk bisa membuat beberapa komunitas atau apa gitu Kak, daripada ketika kita sudah mendapatkan beasiswa itu sendiri Kak. Terima kasih Kak Billy. Sama-sama. Terima kasih Maci Apni. Dari Sulawesi Tengah atau Tenggara ini? Sulawesi Tengah. Oh, oke, siap. Ya, baik. Terima kasih kamu Tawakil. Saya izin lanjut ya Kakak Billy. Selanjutnya tadi sudah ada Kak Derek dari Provinsi Papua. Boleh dipersilakan Kak Derek?
Baik, terima kasih atas kesempatannya Mace. Halo Kak Billy, kalau Kak Billy masih ingat, saya dan Kak Billy dulu pernah sharing pas di kegiatan Seluk Cendrawasih di Provinsi Papua di Kabupaten Biak Numfor. Dan juga Kak Billy Ya, menjadi salah satu apa yang motivasi saya bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. amin. Pertanyaan saya, Hmm. selama Kak Billy mendapatkan beasiswa di luar negeri, apa saja tantangan yang Kak Billy hadapi selama berkuliah di luar negeri? Terus bagaimana Kak Billy mengatasi masalah tersebut? Karena kan kalau mau dibilang orang-orang di luar negeri kan beda dengan orang Indonesia. Seperti begitu Kak Billy. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima Lanjut. kasih Kak Derek. Saya izin lanjut ya Kak Billy. Selanjutnya tadi ada Ujang Diano. Boleh dipersilakan Ujang Diano? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya moderator Mace Afni. Aku ingin bertanya, aku Ujang Deano dari Provinsi Banten. Aku ingin bertanya terkait pendidikan karena aku guru honor juga di salah satu sekolah dasar Kota Serang, Banten. Apa harapan Kak Billy untuk generasi Indonesia Emas tahun 2045 dalam dunia pendidikan, dan juga pesan Kak Billy untuk pemuda-pemudi di seluruh Indonesia agar mampu membentuk generasi yang tangguh, cerdas, dan berdaya tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ujang Diano. Mungkin kita lanjut yang terakhir ya, Kak Billy. Selanjutnya ada Kak Ananda dari Papua Barat Daya. Dipersilakan Kak Ananda. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Mace atas kesempatannya. Halo Kak Billy, selamat malam Kak. Halo. Mohon maaf deg-degan, menjadi suatu kebanggaan bisa, mohon maaf Kak, menjadi suatu kebanggaan bisa bertanya langsung kepada Kak Billy. Aduh, mohon maaf, ini kok geter ya? Iya, Maaf ya Kak. tetap semangat. Dan juga sudah tengah malam di Sorong ya? Lagi di Mohon Sorong maaf ya atau Kak, lagi di mana? sedikit. Iya, Lagi kenapa di Kak? Sorong Maaf. atau lagi di Sorong atau di mana? Sini. Lagi bagaimana Kak? Maaf Kak. Lagi di Sorong atau di mana sekarang? Lagi di Depok Kak Oh, di Billy. Depok. Lagi kuliah di sini ya. Di Iya, betul Depok. sekali Kak. Iya. Mantap. Lanjut, Oke, terima lanjut. kasih banyak Kak Billy. Ya, Iya. mungkin saya izin melanjutkannya Kak. Nah, mungkin merujuk juga dari hal yang disampaikan oleh Kak Billy tadi, bahwa sebagian besar anak Indonesia memang terdiri dari anak yang dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Ada banyak perempuan yang memang terbelenggu dengan kultur pernikahan dini, atau dapat kita katakan bahwa udahlah perempuan mah nikah aja setelah SMA. Hal itu menjadi cukup menarik sebenarnya Kak. Mohon maaf sebelumnya Mace, mungkin ini Nanda mungkin izin untuk bertanya sebagai pertanyaan penutup. Mohon maaf ya deg-degan. Nanda mungkin izin bertanya sebagai pertanyaan penutup dan lumayan panjang karena eh, Nanda pribadi merasa bahwa Nanda menemukan sosok teman berbicara yang dimana eh, mohon maaf, Uda, Bunda dan lain-lain. Nanda menemukan sosok teman berbicara yang dimana kisahnya itu sama dengan Anda. Mohon maaf. It's okay, Kak Nanda. Boleh. Tarik napas dulu. Ya. Silahkan, Kak. Tetap Kak semangat. Billy, mohon maaf ya Kak. Tidak masalah. Tetap semangat. Iya. Oke, thank you so much Kak Billy. Nah, mungkin lanjut ya Kak. Mungkin Iya. merujuk dari hal tersebut, Kak Billy, dan juga dari Kak Billy pribadi yang sekarang mungkin semakin saya kenal Kak melalui coaching kali ini. Mungkin sebelumnya saya terima kasih banyak Kak atas pemaparan yang sedikit membuat saya pribadi haru, karena memang Nanda pribadi menemukan sebuah kisah inspiratif yang dimana sedikit memiliki kemiripan dengan kisah yang sedang Nanda jalankan. Karena kebetulan Nanda juga berasal dari sebuah kabupaten kecil yang di mana mungkin kalau Nanda sebutkan belum ada yang mengenal Kabupaten Luwu dari Provinsi Sulawesi Selatan, teman-teman. Yang dimana memang itu merupakan provinsi yang cukup cukup tidak terkenal, dan hal ini juga merujuk dari pertanyaan yang akan Anda tanyakan. Mungkin langsung saja, mohon maaf Mace, mungkin langsung saja Kak Billy, sebenarnya bagaimana cara kita untuk
untuk ibaratnya menghiraukan hal-hal yang dimana itu membuat kita insecure sendiri sebenarnya Kak Billy. Seperti mungkin kata-kata dari orang-orang di sekeliling kita, even itu teman dan keluarga sendiri, yang dimana memang ada beberapa orang yang meragukan bahwa ngapain sih sebenarnya kuliah kuliah jauh-jauh. Kalau untuk kuliah jauh-jauh, maksudnya ngapain ngerantau kalau sekedar untuk duduk dan mengenyam di bangku pendidikan. Yang dimana hal ini Nanda rasa menjadi hal yang sangat penting untuk Nanda tanyakan kepada Kak Billy secara langsung. Karena memang Nanda sebagai orang yang juga memiliki keterbatasan ekonomi, memiliki keterbatasan kemampuan dalam berbahasa Inggris mungkin, dan juga memiliki keterbatasan dukungan dari orang-orang sekitar. Atau ibaratnya sebagai orang yang kerap kali direndahkan atau diremehkan, mungkin bahasa kasarnya Kak, bagaimana caranya untuk kita sebenarnya tidak menghiraukan hal tersebut dan menjadikan hal tersebut sebagai sebuah dukungan. Sebelumnya, terima kasih banyak Kak Billy. Salam kenal, semoga hal ini bukan menjadi penutup bagi percakapan kita. Semoga ini menjadi awal ya Kak. Sebelumnya Ya, mohon maaf ya Kak, karena iya, agak sedikit bergetar. Semoga keakraban kita tidak semangat. berakhir sampai di sini Kak Billy. Thank you. Iya, sama-sama. Makasih. Oke. Baik, Kak Billy, itulah tadi pertanyaan dari kelima teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin boleh langsung Kak Billy untuk dijawab. Kak Billy, dipersilakan, Oke. Kak. Terima kasih banyak. Jadi pertanyaan Angel dan Ananda ini sebenarnya mirip, sama, di mana ada rasa satu minder, yang kedua insecure, dan yang ketiga bagaimana bisa memperbaiki itu semua. Pertama adalah untuk rasa insecure, teman-teman itu harus menghindari toxic friendship. Teman-teman itu harus sangat-sangat picky dan teman-teman harus berani mengatakan enggak kepada orang-orang yang menurut teman-teman memang toxic. Ya, jadi kalau teman-teman udah ngerasa dia itu misalnya kayak sering ngomongin kita di belakang, ya misalnya gini, kuncinya gini, teman-teman ngedengar dari si A kalau si B ini ngomongin teman-teman ke si A, teman-teman jangan langsung kuping tipis, tanyakan dulu langsung ke si A-nya, bener nggak kamu ngomongin? Nah biasanya kan dia akan nyangkal. Nah, dia nyangkal, teman-teman tunggu aja sampai nanti ada lagi C, ada lagi D yang mengatakan bahwa si itu ngomongin kamu di belakang gitu. Nah, itu sudah jadi indikator untuk teman-teman langsung putus. Jadi teman-teman harus berani untuk memutuskan friendship dengan orang-orang yang toksik. Harus ya, wajib, karena kalau enggak nanti secara psikologis energi teman-teman akan terabsorb buat hal-hal yang enggak baik. Yang kedua, itu kan tadi individual. Level yang kedua adalah lingkungan. Hindarilah lingkungan-lingkungan yang toksik. Misalnya kayak saya nggak tahu Bro Derek sekarang lagi di Biak atau di mana, tapi di Biak ya, ya lagi, ya di Biak. Kalau di Papua itu kan atau di NTT sama mungkin Angel juga tahu di Kota Kupang kan kita punya pilihan untuk apa ya, anak-anak suka ngumpul-ngumpul dan buang-buang waktu ya kan, kill the time atau bahkan sampai ke level minum, mabuk-mabuk, kemudian menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak guna. Itu teman-teman harus menghindari lingkungan itu dan jangan berteman atau jangan membawa dirimu ke dalam kelompok itu. Paling nanti teman-teman akan dikucilkan dan dimusuhi, tapi nggak apa-apa, maju terus karena kuncinya adalah hindari lingkungan dan yang toksik ya. Terus indikasi ketiga dari orang yang toksik itu setiap kali kita bercerita tentang mimpi kita, dia akan bilang, tapi susah deh, tapi enggak deh, nggak bisa deh, kayaknya lu nggak cocok deh. Nah, itu juga udah indikasi orang yang toksik gitu. Tapi bisa juga teman-teman hati-hati, mungkin bisa juga dia akan memberikan feedback gini, kayaknya dirimu harus mencoba yang lain deh karena kalau menurut saya dirimu kurang cocok di sini. Nah, bedanya tuh adalah dia bukan hanya merendahkan dan membuat kita downgrade aja, tapi dia bilang bahwa kayaknya kamu nggak cocok di sini, tapi kamu cocoknya coba-cobain yang ini deh. Lalu dia kasih informasi tambahan. Nah, berarti itu dia orang baik, artinya dia memberikan feedback yang jujur. Tapi kalau dia cuma merendahkan aja, berarti itu dia toksik. Nah, teman-teman harus langsung hindari. Ya, sekali udah bukti evidence bahwa dia toksik, maka langsung diputus friendshipnya karena kita juga nggak punya banyak waktu untuk memiliki friendship dengan banyak orang. Kita hanya punya kalau aku ngatur waktu itu 100% itu 50 30 20 10. 50 30 20 10. 50%-nya adalah personal time. Makan, ibadah, tidur, ya kan kayak Muslim sholat 5 waktu, yang Kristen gereja ibadah segala macem. Lalu tidur kan makes up a lot of our time. 8 jam itu udah tidur gitu. Lalu makan dan segala macam itu 50%, 50. 30% belajar. Belajar yang termasuk mengerjakan tugas. 20% organisasi ekstrakurikuler dan lomba-lomba.
dan 10% berteman, bergaul. Tetap teman-teman butuh 10% bergaul, artinya take your time 10% itu untuk nongkrong, ngobrol sama orang, shopping kalau punya duit, kalau nggak punya duit jangan shopping, hangout atau ngapain gitu kan, jalan-jalan ke pinggir pantai atau apa, itu tetap teman-teman butuh sosialisasi 10%. Nah, karena teman-teman cuma punya 10% waktu, artinya nggak bisa berteman dengan banyak orang sama 10% itu. Langsung cut and loose. Setiap kali teman-teman dapat orang yang toxic, cut and loose, hindari. Nah, kalau perlu dia kalau suka lewat gang yang sama, teman-teman lewat gang lain gitu. Biar jangan berpapasan gitu ya. Ini dari aku, karena bener-bener teman-temanku banyak yang gagal, bukan karena dia nggak pinter, bukan karena dia nggak semangat, bukan karena dia nggak ambisius, positif, tetapi karena dia memilih bergaul dengan orang yang salah, berteman dengan orang salah, pacaran dengan orang yang salah, dan menikah juga dengan orang yang salah. Gitu loh. Nah, jadi kayak saya kan misalnya bisa mengembangkan aktivitas ini itu, startup jalan, yayasan jalan, karena juga punya teman hidup yang mendukung, yang nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak mengikat, terlalu banyak membuat macam-macam lah. Jadi itu yang aku tekankan berkali-kali, banyak kegagalan itu karena 10% waktu tadi diinvestasikan dengan orang yang salah. Nah, ini yang untuk menghiraukan insekuritas dari pertanyaan Nanda tadi ya, dari Papua Barat Daya. Yang mengatakan insecure itu hindari orang yang insecure. Nah, sekarang kalau insekuritasnya itu dari diri sendiri, itu kan berhubungan dengan traumatik masa kecil ya. Nah, kalau teman-teman di traumatik masa kecil dibully atau kemudian orang tuanya toksik, banyak yang orang tua toksik merendahkan kita, membuat kita minder, itu akan ke bawah sampai remaja dan dewasa di mana kita sendiri insecure. Nah, itu butuh healing, traumatic healing. Kalau teman-teman punya fasilitas kesehatan untuk bisa ke psikoterapi gratis, pergilah ke psikoterapi gratis gitu kan, agar bisa menyelesaikan masalah healing tersebut. Tapi kalau nggak punya privilege untuk bisa mengakses psikoterapi dengan gratis dan murah, maka teman-teman perbanyak nonton konten-konten motivasi ya. Jadi itu YouTube itu kelihatan playlistnya tuh ya, jangan nonton cuman drama-drama aja gitu atau musik-musik top 40. Teman-teman subscribe ke semua konten-konten penyemangat ya, konten-konten penyemangat. Nah, itu tuh healing yang bisa membuat kita bangkit dari insecurity yang muncul karena traumatic childhood trauma, traumatik masa kecil atau environment trauma. Kita terpapar oleh lingkungan yang membuat kita traumatik dan membuat kita insecure gitu. Ya, itu diri sendiri seperti itu, dan kalau lingkungan dan teman hindari yang toksik. Nah, terus kemudian itu pertanyaan dari Angel dan Ananda, tapi ada satu hal yang Angel tambahkan, kalau bahasa Inggris gimana Kak? Bahasa Inggris itu teman-teman, Angel, saya nggak punya privilege untuk ikut kursus yang mahal. I didn't have money. Mahal banget. Kursus di LIA, TBI, itu mahal banget. So what I did adalah mengikuti kursus gratis di YouTube yang saya jam. Yang tadi kan ingat aturan waktu saya 50, 30, 20, 10, ya. 30% waktu belajar itu saya split untuk juga belajar bahasa Inggris yang saya jadwalkan. Dan saya mendisiplinkan diri pada hari Jumat, Sabtu, Minggu itu betul-betul saya membentuk English Club ya, dan saya main dengan teman-teman English Club, lalu saya belajar dari YouTube, lalu prakteknya dengan teman-teman. Kenapa? Karena saya nggak bisa belajar. Dan ternyata hasilnya bahasa Inggris saya juga bagus gitu, hanya dari belajar otodidak. Seperti itu. Dan juga keberanian untuk berbicara. Kan kadang-kadang kita paling takut ngomong, karena takut dianggap lucu, takut dianggap aksen nggak bagus, takut dianggap grammar salah. Berbicaralah gitulah. Berbicaralah, beranilah berbicara, dan tabrak-tabrak aja gitu. Seperti itu. Kemudian pertanyaan 3 lagi, tadi Mutawakil bertanya bagaimana menjadikan beasiswa batu loncatan. Beasiswa itu menjadi batu loncatan ketika satu, memang ada pengaruh juga ya dari CV, karena orang yang dianggap sekolah ke kampus bagus itu biasanya ada ekspektasi dia kualitasnya oke, walaupun nggak selalu seperti itu ya, gitu. Tetapi menurut saya dampak itu ada dampaknya sedikit, tapi dampak paling utama itu pola pikir kita berubah. Pola pikir kita ketika kita belajar master itu akan berubah ketika kita cuma S1, karena kita dipaparkan dengan hal-hal yang berkembang secara realistis di lapangan, dan juga ilmu-ilmu baru yang berkembang, dan pola berpikir master itu dituntut berbeda. Sehingga ketika saya kembali ke tempat kerja dengan gelar master, itu pola pikir saya dan cara saya meng-approach sebuah masalah itu berbeda dengan yang cuma pendidikannya S1. Sangat berbeda. Gitu. Jadi teman-teman saya encourage untuk kalau bisa sekolah setinggi-tingginya. Nah, itu yang membuat saya menjadi batu loncatan. Saya bisa naik ya, batu loncatan karena pola pikir saya berubah,
dan juga